Di mana 2-3 orang yang berkumpul di dalam nama Yesus, Tuhan bilang Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan, inilah kami semua, Tuhan, anak-anak-Mu. Kami jauh lebih dari 2-3 orang dan kami hadir di dalam nama Yesus. Kami punya Tuhan yang tahu isi kedalaman hati kami, masing-masing pribadi lepas pribadi di sini. Bahkan Engkau Allah yang mengetahui setiap kebutuhan kami, Tuhan. Lebih daripada kami sendiri tahu kebutuhan kami, Tuhan. Biarlah saat ini, Tuhan, kami mau buka hati kami. Kami mau buka pikiran kami, Tuhan. Whatever Tuhan Kau mau kasih message ke kami, biarlah itu yang terjadi ya Tuhan. Dan aku ini anak-Mu ya Tuhan, hamba-Mu Tuhan. Biar Engkau boleh pakai aku sebagai bejana-Mu Tuhan. Apapun yang mau katakan kepada anak-anak-Mu hari ini Tuhan, biar semuanya berasal daripada-Mu. Kami tahu Tuhan firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, the greatest love in human history, the Messiah, you are our God, Tuhan Yesus. Amin. Amin. Shalom Om, Tante, teman-teman semua. Shalom ya. Aku perhatiin nih, setiap orang yang ditugasin bawa firman di PDF Ivani biasanya memulai dengan perkenalan diri ya. Jadi semoga gak bosan yang udah kenal saya, tapi yang belum kenal, nama aku Citra. Aku datang sama suami aku yang ganteng, baik hati dan pintar memasak, namanya Ardi. Aku punya 2 orang anak ya, yang gede namanya Abigail, umurnya 14, kayak wow udah teenager gitu ya, kayak time flies. Terus anakku satu lagi cowok namanya Aiden, umur 8 tahun. Mereka lagi sakit, makanya di rumah lagi gak bisa datang. Aku asli Bogor, mungkin di sini ada orang dari Bogor juga. Aku tahu Opi dari Bogor ya. Selain dari Bogor, apalagi aku tuh lagi suka dengerin lagu Backstreet Boys, BSB. Makanya judulnya, tolong PowerPoint-nya dinyalain. Dia mesti dipencet. Dipencet. There you go ya. Nah, judulnya Larger Than Life. Ini salah satu lagu BSB, Backstreet Boys ya. Siapa di sini yang fansnya BSB coba? Angkat tangan, jangan malu-malu. Wah, banyak ya. Mau cewek cowok ya. Ketahuan umurnya masih muda-muda ya. Nah, ini judulnya Larger Than Life, bukan ngomongin BSB, bukan. Kita mau ngomongin firman Tuhan. Kenapa aku pilih judulnya Larger Than Life? Ini sebenarnya adalah sambungan dari PD bulan lalu. PD bulan lalu, siapa yang di sini datang di PD bulan lalu yang dibawakan oleh Colin, The Greatest Love in History of All Mankind, the Messiah. Siapa yang datang? Banyak ya yang datang ya. Hah? Oh, itu pembicaranya di sana. Datang, pasti Colin datang. Nah, sebelumnya lagi Resa bawain, itu juga nyambung ya. The Greatest Love in History of All Mankind, Prophets and King. Ini siapa yang datang? Resa datang lah ya, mana Resanya? Nah, kalau Colin bulan lalu, kayaknya sekitar the first 15 minutes dia nge-recap PD sebelumnya. Berarti kalau hari ini, itu judulnya Larger Than Life itu nyambung, berarti saya mesti nge-recap 2 bulan ke belakang dong, benar gak? Coba sini, aku recap sesingkat-singkatnya ya. Yang pertama dari yang Februari itu, Eca kan waktu mulai dengan Once Upon a Time. Eca itu dia bawa apa? Perjanjian lama dari awal sampai akhir ya. Cepat kan summary-nya. Nah, jadi Eca itu dia bilang waktu pertama awal Tuhan menciptakan manusia kan di bagian Genesis kan. Lalu apa yang terjadi? Manusia memberontak. Manusia menolak Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Terjadi kehancuran. Dari kisah Adam dan Hawa
sampai peperangan, sampai kerajaan Israel terbelah utara dan selatan. Terus Echa tuh tutup dengan pertanyaan yang menarik, dia bilang gini, apakah ini kisah tragedi? Karena kan dia dong tentang pemberontakan manusia dan, tapi dia bilang atau kisah bukti cinta Tuhan yang konsisten di hidup kita. Karena walaupun manusia memberontak dari kitab Kejadian sampai kitab terakhir di Perjanjian Lama, Tuhan tetap memperlihatkan cintanya yang konsisten. Lalu berikutnya bulan lalu, di mana Ko Olin bawain gak cuma cinta Tuhan yang konsisten tetapi yang, ayo apa? Oke. Yang aktif, bener gak kok? Jadi cinta Tuhan itu gak cuma konsisten, tapi juga yang aktif. Artinya apa? Tuhan gak cuma kasih history di Perjanjian Lama, tapi di Gospel Tuhan kirim anaknya sendiri secara aktif untuk menyelamatkan kita. Cinta Tuhan itu gak cuma konsisten, tapi juga aktif. Jadi sekarang, oke, kita tahu teorinya. So what's in it for me? Jadi apa nih aplikasinya? Kalau tadi udah Perjanjian Lama, lalu Gospel, setelah Gospel itu apa? Surat-surat Rasul Paulus. Surat-surat Rasul Paulus itu memperlihatkan benar-benar bukti seseorang yang namanya larger than life. Apa sih maksudnya larger than life? Orang yang larger than life itu tahu hidup mereka itu gak cuma untuk diri mereka sendiri. It's larger than that. It's not about yourself, it's about God's love in you. It's about serving other people. Makanya tema PD hari ini, tahun ini adalah building the body of Christ. Karena kita menyadari hidup kita ini is not only about ourselves, it's larger than that. It's about body of Christ as well. Okay. So, apa itu larger than life? Menurut Cambridge Dictionary, if someone is larger than life, that person attracts a lot of attention because they are more exciting and interesting than most people. Ya maksudnya ini attract a lot of attention bukan maksudnya lebay gimana gitu ya. Tapi orang yang larger than life, kamu merasa this person something different about this person yang special gitu ya. And because they are more exciting and more interesting. Berarti tuh orang ini tuh gak cuma sekedar ordinary. Tapi lebih daripada ordinary. Nah, kita akan bahas dari Markus 4, 21 sampai 25. Kita akan bahas POV. Apa sih POV? Point of view. Kalau di titel kita bilangnya POV ya. Point of view dari orang yang larger than life. Dari segi bagaimana sih dia melihat persepsi diri mereka sendiri. Terus yang kedua, ukuran apa sih yang mereka pakai dalam hidup mereka. Yang ketiga, apa sih yang mereka punya nih yang kita mau tahu yang larger than life. Oke, ready? Ready ya, kita mulai dari Markus 4, 21 sampai 25. Kita mau baca bareng-bareng ya. 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Oke, kita mulai dari poin yang pertama. Itu point of view dari orang yang larger than life. Oke. Persepsi diri. Oke. Ayat 21 yang kita baca. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang.
orang yang sudah merasakan kasih Tuhan yang konsisten dan aktif di hidupnya, Tuhan bilang, kamu itu harus jadi pelita. Pelita adalah terang yang menerangi kegelapan. Pertanyaannya adalah, apakah kamu sudah menerangi kegelapan? Banyak orang yang bersembunyi di bawah gantang. Sekarang aku mau nanya, dalam hidup ini, gak usah dijawab, jawab dalam hati. Are you truly living or just surviving? Banyak orang sehari-hari, ya hidup sehari-hari aja gitu. Setiap hari kayak sama aja cheat gitu. Bahkan Senin, Selasa, Rabu, tuh kerjaannya apa? Nunggu hari Jumat. Begitu hari Jumat, ya aku cuma 2 hari ya weekend. Masih untung 2 hari, di Indo cuma 1 hari. Begitu hari Senin datang, biasanya nanya, how's your weekend? How's last week? Last week, aku ngapain ya last week gitu. Padahal baru berapa hari itu ya last week ya. Padahal kan kalau si Echa bilang apa? Memori kita tahannya berapa hari? 5 hari ya? Oh ya, belum juga 5 hari, udah lupa gitu kan. Banyak orang seperti ini gitu. Setiap hari kok kayaknya biasa aja. Bahkan ya, setiap hari tuh hidupnya kayak capek gitu. Exhausted. Nggak cuman physically exhausted, mentally. Ngelakuin hal-hal kecil kayaknya overwhelmed. Hidup rutinitas, kayaknya hidup tuh ya cuman sekedar ticking the box. Nah, ini bagaikan kamu pelita, tapi kamu bersembunyi di dalam gantang. Apa sih gantang? Ini ada gambarnya. Itu adalah tempat untuk mengukur beras waktu zaman Yesus dulu. Gantang ini terbuat dari kayu atau metal. Jadi kalau yang bayangin ada lilin ya, pelita kamu taruh, terus ditaruh ada gantang. Bisa gak sih bercahaya? Gak bisa, ketutupan. Nah kita balik ke waktu PD bulan Februari ya. Itu kan dimulai waktu waktu Tuhan menciptakan manusia Adam dan Hawa. Lalu apa yang terjadi? Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa. Tahu gak perkataan pertama apa yang dikatakan manusia ketika mereka jatuh ke dalam dosa? Ini, Kejadian 3 ayat 10. Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di taman ini, aku menjadi takut. Kenapa? Karena manusia sudah berdosa, dia takut gitu, ada Tuhan. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Teman-teman om tante, kita ini Tuhan ciptakan sebagai pelita. Kenapa kita takut? Kenapa kita bersembunyi di bawah gantang? Karena dosa-dosa manusia. Baik dosa-dosa kita yang kita takut, kita mau tutup-tutupi, kita takut orang melihat kelemahan kita, ataupun dosa orang lain yang mereka lakukan pada kita. Kita takut disakiti. Daripada kita semakin disakiti, kita bersembunyi di bawah gantang. Tapi ketika Adam dan Hawa bersembunyi karena takut, karena berdosa, karena malu, lalu apa yang Tuhan lakukan? Tuhan kasih kulit binatang untuk melindungi mereka supaya gak malu. Artinya apa? Tuhan tahu kita berdosa, Tuhan tahu kita takut, Tuhan tahu kita mau bersembunyi. Tapi Tuhan bilang, jangan sendirian, ada aku akan melindungimu. Tuhan kasih kulit binatang. Makanya dalam Tuhan selalu ada good news ya, amin. Tuhan bilang jangan kamu bersembunyi di dalam gantang, tetapi melainkan supaya ditaruh di atas kaki Dian. Apa sih kaki Dian? Si Dian itu ya ada orang namanya Dian di kakinya ya. Kaki Dian itu ya istilahnya candle holder lah gitu. Ditaruh di atas candle holder. Supaya apa? Ya supaya menerangi itu. Jangan kamu sembunyi tetapi kamu di atas kaki Dian. So are you truly living or just surviving? Orang yang truly living ya, setiap hari ketika mereka hari Senin, hari Selasa, even in the random Tuesday, kamu bisa melihat kebaikan Tuhan. Kamu bisa bersyukur dari hal-hal yang kecil. Hidup kamu gak cuman ticking the box, gak cuman sehari-hari gitu, nunggu hari Jumat.
Kenapa? Because you are larger than life. Karena hidup kamu is not about on yourself, but about God's love in you. Nah, yang aku mau kasih contoh yang paling luar biasa itu adalah Rasul Paulus ya. Di Galatia 2 ayat 20 ya, aku bacain. Si Rasul Paulus ngomong gini, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Paulus sebelum dijamah Tuhan, dia hidupnya just surviving. Kenapa aku bilang just surviving? Karena dia itu dari bangsa Yahudi kan, dan dia itu citizen Romawi. Dia merasa dirinya very very special. Dan dia itu orangnya sangat-sangat fanatik dengan hukum Taurat. Jadi apa yang dilakukan si Paulus ini dulu, dia benar-benar aturan tuh harus, katanya dibanding teman-teman yang lain dia yang paling fanatik. Demi aturan, pokoknya A mesti A, B mesti B katanya. Lalu dia penuh dengan amarah dalam diri dia, karena dia ngejar-ngejar tuh pengikut Kristus. Kalau ada pengikut Kristus, diapain? Ditangkap ya, dimasukkan ke penjara. Jadi apakah dia benar-benar truly living? No, just surviving untuk ticking the box. Sampai akhirnya dijamah oleh Tuhan Yesus. Paulus buta ya, lalu disembuhkan ya. Lalu Paulus ngomong begini, sekarang aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Artinya apa? He is larger than life. It's not only about me now, it's about God's love in me. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kita lanjut dengan ayat 22. Nah, ini poin yang menarik juga tentang persepsi diri orang yang larger than life. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan dan tidak ada sesuatu rahasia yang tidak akan tersingkap. Salah satu hal alasan kenapa sih manusia itu takut untuk keluar dari comfort zone, keluar dari gantang ini. Kenapa? Karena ada sesuatu yang kita sembunyikan. Kita takut orang melihat kelemahan kita. Kita takut nanti orang jadi tahu nih aku gak bisa ini, gak bisa itu. Tapi Tuhan bilang jangan kamu takut. Karena mau kita sembunyikan apapun in the end itu akan tersingkap. Teman-teman om tante, bulan lalu waktu aku mempersiapkan firman hari ini, aku pergi ke gereja tuh, aku gereja di OLR ya, ada gereja misa harian ya, hari Rabu aku datang tuh. Aku berdoa ke Tuhan, Tuhan mau ngomong apa nih sama kami semua nanti gitu ya, Tuhan kasih aku hikmat. Atau ngomong gitu yang terjadi, mulai sakit perut karena keinget tinggal sebulan. Mulai tangannya keringetan, gitu kan. Udah, gak apa-apa Tuhan, aku tahu Engkau pasti membantuku. Pas pulang nih ya ke rumah, cek WhatsApp. Itu kita ada, kan saya dari Sel Abraham ya, ada WhatsApp Sel Abraham. Ada orang yang nanya, itu PD kedua di cancel ya, ada yang begitu. Terus aku langsung, so ada yang jawab, iya gak ada tuh PD kedua. Terus aku langsung, asik, aku bilang, aku orang asik berarti aku gak perlu bawa firman, aku bilang begitu. Terus ada yang jawab, Citra mabok ya. Ini ngomongin PD kedua, bukan PD Sabtu kedua. Jadi tetap jalan Citra gitu ya. Itu tuh juga Melhan juga bilang, udah disebar poster Cit gak bisa mundur lagi gitu. Terus habis gitu pada kasih semangat teman-teman Sel Abraham, thank you, kasih semangat. Tetap doain. Aku lihat gitu ya, aku ini sebagai manusia yes itu takut, ada aja takut, pengen bersembunyi di bawah gantang. Tapi Tuhan bilang kamu harus ada di atas kaki Dian. Dan gak apa-apa kalau aku takut, aku bilang ke teman-teman sel aku takut, tanganku keringetan, aku bilang. Tapi ya kan tema PD tahun ini ya, kita ini building body of Christ, kita punya body of Christ yang
saling support. Makanya berarti aku udah di sini juga karena support dari teman-teman semua. Oke, itu udah poin yang pertama, yaitu persepsi diri ya. Kita diingatkan orang yang larger than life itu adalah pelita. Dan Tuhan mau kita ada di atas dian, bukan bersembunyi di bawah gantang. Yang kedua adalah ukuran. Oke, ini juga menarik nih. Orang yang larger than life itu apa sih ukuran yang mereka pakai di hidup mereka? Di ayat 24 dibilang ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Jadi penting banget loh ini, ukuran dalam hidup itu yang kamu punya itu penting sekali. Banyak orang ukurannya adalah ini, kepentingan diri sendiri. Ya dong, itu kan ukuran yang harus aku pakai dong untuk kepentingan aku sendiri. Kalau orang marahin aku punya hak dong untuk marah balik, benar gak? Kalau orang unfair sama aku punya hak dong protect kepentingan aku untuk unfair balik gitu sama mereka. Tapi teman-teman om tante, banyak masalah di dunia ini itu harusnya nggak terjadi. Tapi terjadi, kenapa? Karena kita pakai ukuran kepentingan diri sendiri. Nah, good newsnya apa? Di dalam Tuhan itu different. Sejak kita kenal Tuhan, kalau kita larger than life, ukuran yang kita pakai itu bukan ukuran kepentingan diri sendiri. Tetapi apa? Ukuran yang dipakai adalah ini. Bentar ya. Di PD bulan lalu yang dibawakan oleh Ko Olin kasih poin yang sangat menarik sekali. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kan malu ya gitu. Tuhan tidak meninggalkan mereka, tapi Tuhan kasih kulit binatang untuk melindungi mereka. Bangsa Israel, waktu dijajah sama bangsa Mesir, Tuhan bantu mereka keluar dari bangsa Mesir dengan apa? Suruh pada potong domba kan, ada pengorbanan di situ. Supaya darahnya itu taruh di pintu supaya malaikat maut tidak ngebunuh anak-anak yang dari bangsa Israel itu. Sampai akhirnya Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk siapa? Bukan untuk dia sendiri, untuk kita semua. Jadi intinya apa? Ukuran yang mau kita pakai bukan untuk kepentingan kita. Ukuran yang mau kita pakai adalah I love because God love me first. Aku mau melayani karena Tuhan sudah melayani aku dulu. Aku mau mencintai karena Tuhan Yesus udah mencintai aku dulu. Aku mau mengampuni bukan karena orang itu harus minta maaf aku dulu. Aku mau mengampuni kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah mengampuni aku terlebih dahulu. Gampang ya? Gampang ya? Iya ya. Oke, kalau Selva jujur dia enggak. Susah gitu. Susah, iya. Tapi aku mau kasih tahu satu rahasia. Supaya memudahkan kamu melakukan ini. Karena semakin sering kita mempraktekkan ini, it's getting easier. Untuk melayani dan mengasihi seperti Tuhan mengasihi aku. Tapi ini rahasia loh. Jangan bilang-bilang ke orang lain ya. Bisa gak? Biasanya kalau rahasia itu gampang tersebar. Makanya aku bilang gini ya. Siap, apa itu? Jangan bilang-bilang ya. Ini rahasianya. Redemptive suffering. Apa pula ini citra redemptive suffering? Redemptive suffering itu adalah redemptive suffering. Suffering itu kan menderita ya, pengorbanan ya. Setiap penderitaan atau pengorbanan yang kamu lakukan untuk redemption, keselamatan orang lain. Jadi intinya begini, kita itu manusia di dunia ini, mau kamu kenal Tuhan, gak kenal Tuhan, itu pasti mesti berkorban. Mau berkorban untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Tapi di sini kita kenapa gak pakai pengorbanan kita untuk orang lain, untuk keselamatan orang lain. Ya. Maksudnya apa sih nih? Nah, oke.
Ini si Paulus keluar lagi. Kali ini di kitab Kolose 1 ayat 24. Ini si Paulus ngomong begini. Dia ngelakuin redemptive suffering. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Nah, si Paulus ini sebelum kenal Tuhan, dia menderita loh. Dia cari itu orang-orang pengikut Kristus, dia masukin ke penjara untuk ambisi pribadi dia sendiri. Tapi setelah mengikuti Tuhan, dia menderita tetap. Tapi dalam penderitaannya dia bilang dia bersuka cita. Kenapa? Karena dia menderita untuk orang lain. Luar biasa. This is larger than life, guys. This is not only ordinary people do this. Karena kita extraordinary ya. Kita mau menderita untuk orang lain. Contohnya bagaimana? Contohnya, kalau yang simple lah, ada orang marahin kamu. Instead kamu marah balik, kamu diam. Kamu sabar. Kamu berdoa. Terserah sih kalau mau doain orang itu. Tapi kamu bisa juga berdoa untuk mungkin anak-anakmu lagi sakit. Mungkin kamu doain untuk pasanganmu biar lebih romantis misalnya. Atau doain keluarga kamu, komunitas kamu. Atau doain siapa itu? Anthony Lebanese apa? Peter Dutton. Atau si Trump lah soal yang tarif-tarif itulah. Itu udah ngaco. Udah ngefek ke seluruh dunia. Doain semua itu. Dengan apa? Dengan kamu melakukan redemptive suffering ini. Luar biasa gak sih? Nah di sini bahkan si Paulus ngomong gini. Dan menggenapkan dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya yaitu jemaat. Jadi si Paulus itu bilang redemptive suffering yang dilakukan itu dia melakukan apa yang Yesus lakukan. Waktu Yesus mati di kayu salib, emangnya Yesus ngelakuin untuk diri dia sendiri? Enggak. Yesus menderita, Yesus berkorban, dia berdoa kepada Bapa untuk kita semua. Dan di sini si Paulus bilang dia menggenapkan apa yang kurang dalam penderitaan Kristus. Lah, maksudnya apa ini? Kok kurang penderitaan Kristus? Si Paulus tuh bilang gini, Yesus sudah mati di kayu salib. Yesus sudah melakukan redemptive suffering untuk kita. Enggak akan lengkap kalau cuman Yesus yang ngelakuin. Kita harus ngelakuin juga sebagai bagian dari tubuh Kristus. Ini ajakan Paulus. Berarti kita pun bisa melakukan redemptive suffering. Oke. Nah, ini udah larger than life banget gak sih? Untuk kamu menderita bukan untuk diri sendiri tapi untuk orang lain. Saya mau bilangin lagi Om Tante. There is something much larger than this, even than this. Apakah itu? Ketika kita berkorban, kita bisa berkorban bukan hanya untuk teman-teman di dunia ini, tetapi juga buat mereka yang sudah meninggal, bahkan mereka yang sudah di surga. Wow, ini pengorbanan kita, suffering kita, it's bisa digunakan way more than this life. Ada 3 macam gereja. Yang pertama gereja militan, gereja menderita, dan gereja jaya. Apa itu gereja militan? Gereja militan adalah kita yang di sini, yang ada di dunia ini saat ini. Ketika kita berkorban dan melayani dengan untuk suami kita, istri kita, komunitas kita, masyarakat kita melayani berkorban untuk orang-orang yang kita lihat di sini. Tapi nggak sampai di situ. Kita pun bisa berkorban untuk orang-orang yang telah meninggal dan ada di purgatori. Karena mereka itu tidak bisa mendoakan untuk diri mereka sendiri. They need our help, they need our prayer. Mungkin orang tua kita yang sudah meninggal, mungkin keluarga kita, teman-teman kita. Mereka membutuhkan pengorbanan dan doa kita. Lalu setelah mereka sampai di surga, mereka pun bisa mendoakan kita. Luar biasa kan ini? Cannot be larger than this ini. Udah melewati dunia ini gitu. Salah satu santa favorit saya, pada tahu, Santa Teresia Lisieux. Waktu dia masih di dunia ini, dia itu suka melakukan redemptive suffering ini. Bukan untuk orang-orang yang dia kenal, bahkan saat itu ada penjahat
yang ngebunuh beberapa orang ada di berita. Tapi si Santa Teresia ini melakukan redemptive suffering, dia berkorban sehari-hari untuk pertobatan orang penjahat ini. Dan Santa Teresia Lisieux ketika dia mau meninggal dia ngomong gini, nanti ketika saya di surga, saya akan menyibukkan diriku untuk berdoa bagi orang-orang di dunia. Jadi tugas kita itu gak cuma sampai di sini teman-teman om tante. It's much larger than that. Oke. Nah, jadi soal ukuran orang yang larger than life itu, kita bisa melihat ada 2 gambar di situ ya. Gambar yang kiri itu adalah orang yang punya ukuran kepentingan diri sendiri. Ini dunia tuh udah chaos, udah banyak masalah, ya udah yang kamu pikirin adalah diri kamu sendiri. Apa yang terjadi? Ya makin pusing lah, benar gak? Tapi kita lihat gambar yang sebelahnya. Mungkin dia juga sibuk, juga banyak masalah. Tetapi karena ukuran yang dia pakai adalah untuk melayani. Because God loved me first, then I love other people. Maka kamu akan menemukan sukacita di dalam hidup kamu. You are larger than life. Kita di depan ukuran ya. Oke. Nih poin yang terakhir. Kepunyaan. Ayat 25. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Oke. Realitasnya biar kebanyakan orang kepunyaannya apa sih? Kekuatan diri sendiri. Kepintaran diri sendiri. Kekayaan diri sendiri. Itu yang menjadi fokus kamu. Itu yang aku punya. Kekuatanku. Kepintaranku. Kekayaanku. Om, tante, teman-teman. Hidup kita ini adalah battle. Peperangan. Setiap hari tanpa mau kita sadari, kita nggak sadari, setiap hari adalah peperangan. Peperangan di pikiran kita, peperangan buat orang-orang di sekitar kita, benar nggak? Peperangan sama tekanan-tekanan dunia, ada aja gitu. Kalau kita pakai kekuatan kita sendiri, kepintaran kita sendiri, ujung-ujungnya kita capek. Kenapa? Karena enggak semua peperangan itu milik kita. Banyak peperangan adalah milik Tuhan. The battle belongs to God. Tapi kita sibuk sendiri untuk memerangi perang yang milik Tuhan. Jadi kita harus bagaimana good news-nya? Apa yang kita punya? Instead of fokus ke kekuatan kita, ke kepintaran kita, mari kita fokus ke kasih Tuhan. Kalau aku mau referensin ke PD sebelumnya, si Echa itu ada ngomong hal yang menarik sampai aku ingat sampai sekarang. Dia bilang begini, aku lupa sebenarnya poin dia apa. Tapi dia tuh lagi mau coba baca teks di screen, nggak tahu kalian inget gak? Terus dia begini. Dia bilang, kok nggak kelihatan ya? Dia bilang, kayak mata aku, dia bilang udah burem, tapi nggak apa-apa deh, asal Tuhan masih mengasihi aku, dia bilang gitu. Terus semua pada ketawa gitu. Aku pikir ini lucu banget. Tapi ini benar loh teman-teman. Kadang kita manusia kita punya banyak banget kekurangan. Tapi kalau kita tahu Tuhan akan tetap mengasihi aku dengan konsisten dan aktif. Mau battle apapun aku hadapi bersama dengan Tuhan. Ada lagi cerita kesaksian. Ini dari Melissa Hendrika. Ini waktu PD udah lama sih, kita waktu masih PD di bawah, dia kasih kesaksian gitu. Aku lupa ceritanya apa yang awal-awalnya juga, cuman inget intinya gitu. Dia bilang gini, iya ya nanti kalau aku udah tua, dia bilang, aku bisa-bisa lupa macem-macem. Mungkin aku lupa nama aku sendiri, mungkin aku juga bisa lupa, dia bilang gitu. Tapi satu yang aku gak mau lupa, yaitu kasih Tuhan padaku. Luar biasa, ketika kita punya kasih Tuhan yang konsisten, yang aktif, yang sama dari dahulu, sekarang sama lamanya, itu yang membuat hidup kita larger than life. Nah, kalian pernah gak di sini yang ngerasa burn out dalam hidup? Capek gitu loh rasanya. Kenapa sih orang bisa burn out? Too much work. Pada bilang,
Because the office too much work? Karena sehari-hari too much work? Is it too much work or too much worry? Sama-sama tuh W. I don't think it's too much work. It's because too much worry. Kenapa? Karena hidup kita setiap hari adalah battle. Tadi aku bilang kan, ketika kita punya kasih Tuhan, kita menyadari ada battle that belongs to God, ada battle yang kita mesti lakukan. Makanya si Paulus ngomong begini. Okay. Di Filipi 4, 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi si Paulus bilang, janganlah kamu khawatir. Apakah boleh enggak khawatir tentang anak-anak tapi khawatir yang lain? Enggak kan? Jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Karena dia tahu namanya khawatir itu enggak akan nambah sehasta pun dalam hidup kamu. Kalau kamu khawatir, kamu harus bagaimana? Berdoa. Coba pagi-pagi deh sebelum kamu memulai aktivitas berdoa dulu 5 atau 10 menit. Bisa gak? Aduh Cid gak bisa Cid. Mau bangun tidur aja snooze-nya sampai berapa kali. Mau bangun pagi aja mesti teriak-teriak bangunin anak-anak gitu. Habis waktu mesti lunch, mesti siap-siapin. Aduh gak ada waktu deh. Oke, saya mengerti karena saya mengalami. Gak usah 5-10 menit deh ya. Gak apa-apa, gak usah. Setengah jam aja, oke? Bener, pada ketawa ya. Ini perkara serius sih om tante. Ini perkara serius, kenapa? Kalau kamu gak bisa kasih 5-10 menit untuk Tuhan, something wrong in your life. Kita butuh banget kasih Tuhan. Kalau kita ngerasa Tuhan, aku terlalu sibuk, means that kamu harus sediakan waktu untuk Tuhan. Maka di sini si Paulus bilang, kalau kamu khawatir langsung kamu harus berdoa dengan permohonan dan ucapan syukur. Maka apa yang terjadi? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Artinya apa? Tuhan bisa pelihara kamu, kedamaian kamu. Artinya ketika kamu dalam semua banyak masalah dalam hidup di kantor, banyak masalah orang-orang redundancy, tetapi kamu tetap bisa menemukan damai. Kok bisa? Gak tahu. Kan dibilangin melampaui segala akal. Sampai kamu gak tahu kenapa Tuhan. Tapi aku percaya kasih-Mu. Nah, ini aku mau tutup. Kan lagi Lent ya sekarang ya. Lagi masa Prapaskah ya. Oke. Dan minggu depan itu udah Easter. Kita belajar om tante teman-teman. Biji harus mati dulu untuk bisa bertumbuh. Apa yang kita belajar hari ini itu tentang pelita, tentang ukuran, tentang kepunyaan, itu semua itu kita harus berkorbankan ego kita dahulu. Jadi seperti Tuhan Yesus yang mati di kayu salib, harus mati dulu. Karena setelah mati orang pikir, oh no, Yesus sudah mati, that's it. No, not that's it. Tapi dia akhirnya bangkit. Ketika Yesus bangkit, itu kan para murid dan para wanita datang ke kubur ya, kuburnya terbuka kan. Terus malaikat bilang apa? Kenapa kamu mencari yang hidup di antara yang mati? Di sini kita lihat, untuk kita bisa punya truly living, not only surviving, kita harus mati dan berkorban dulu seperti Tuhan Yesus. Aku mau tutup dengan satu kesaksian. Ini ada orang namanya Desmond Doss. Ada yang tahu gak? Gak tahu ya. Dia ini hidup di tahun 1919, itu waktu World War kedua, jadi Perang Dunia Kedua. Sampai dia meninggal tahun 2006. Si Desmond Doss ini adalah seorang military yang menerima award dari si Presiden Harry Truman. Presiden Harry Truman itu presiden waktu Perang Dunia Kedua setelah Presiden Roosevelt. Dia terima award medal gitu.
Buat apa? Karena dia waktu perang, dia menyelamatkan orang lebih banyak daripada orang-orang yang membawa senjata. Dan dia tidak membawa senjata sama sekali. Kok bisa? Bisa. Jadi hari ini tadi kita belajar tentang pelita ya. Nah, si Desmond Doss itu, dia itu sebenarnya sebelumnya dia kerja di Navy ya. Jadi sebenarnya itu dia exam dari masuk ke military. Tapi dia berpikir his life is not about himself anymore gitu loh. It's about other people as well, to serve his country. Jadi dia apply untuk masuk ke military yang sebenarnya udah enak gitu ya, nggak perlu. Nah di military ini dia bilang, I don't want to kill people. Kalian bayangin ini war ya. I don't want to kill people, so I want to serve as a medic, dia bilang. Nah tapi masalahnya kalau kamu masuk ke kerang itu kamu kan nggak tahu kamu ditempatkan di mana. Akhirnya ditempatkan di campnya itu buat orang-orang yang pakai senjata. Ini kan terus gimana ya, maksudnya benar-benar tantangan buat dia ya. Terus dia bilang nggak mau, I don't want to touch any weapon. Wah teman-temannya itu ngebully dia. Desmond kamu di gimana? Kalau kita lagi perang terus banyak orang misalnya tembak aku, apakah kamu tidak mau menyelamatkan aku dengan menembak musuh kita? Gitu. Terus karena dia dibully, dia dikasih kerjaan-kerjaan yang harusnya bukan kerjaan dia, tapi dia tetap kerjain. Sampai si komandernya itu saking keselnya sama dia bilang ke atasannya, dia itu nggak obey, aku suruh dia kasih weapon, dia nggak obey sampai masuk ke court. Tapi nggak ada terbukti, karena emang dari awal dia bilang dia tuh nggak mau pakai senjata, dia mau kerja di medik, dan apapun pekerjaan yang sesusah apapun dibully, dia tetap lakukan. Until one day mereka harus perang. Dia punya grup itu dikirim ke Okinawa, itu ada satu area, itu terkenal banget namanya Hacksaw Ridge. Nah itu ceritanya itu, dia kan tentara Amerika ya, tentara Amerika ini udah hampir menguasai daerah itu, Hacksaw. Itu tuh kayak cliff, jadi semua tentara itu harus naik ke cliffnya itu, lalu sampai atas mereka perang sama Jepang. Nah saat itu tiba-tiba tentara Jepang itu nyerbu banyak banget. Jadi tuh semua orang bilang, dikasih order, retreat, you have to retreat, kita bakal kalah, kamu banyak yang mati. Terus semua orang pada lari, turun ke cliff itu. Kamu tahu apa yang si Desmond lakukan? Dia lihat mereka, dia lihat ke belakang, dia kan medik. Banyak tentara-tentara yang setengah mati, setengah hidup. Daripada aku turun, apa yang dilakukan? Dia berdoa pada Tuhan. Lord, please help me to get one aja dia bilang. One person untuk aku selamatin, bawain, turun ke bawah. Terus di tengah itu bom, kan kalau war itu banyak bom, banyak senjata gitu ya. Dia ambil satu orang yang setengah hidup, dia tarik, dia bawa ke bawah. Terus dia bilang lagi, God, one more, help me do one more. Terus dia ke medan perang lagi, diambil lagi. Sampai orang-orang yang ngebully dia, komander dia yang nggak percaya, ngerasa dia itu unworthy without weapon, dia yang selamatin. Orang-orang di tentara yang Amerika bingung, itu kok masih banyak orang yang diturunin. Apa yang terjadi? No, it's Desmond. Desmond was there helping us. Who else? No, only himself, dia bilang. Terus menurut catatan sejarah banyak orang yang diinterview katanya, itu dia tuh hampir 100 orang dia turunin dibawa ke bawah. Tapi si Desmond bilang, oh no, only 50 lah gitu katanya. Makanya orang bilang, oke, kita tengah-tengah kalau kalian lihat di history, 75 people lah gitu. Di sini kita melihat, aku sih terinspirasi banget sama si Desmond ini. Karena he is really benar-benar larger than life. Karena dia tahu hidup dia itu not only about himself, tapi about God who loves him. Dia punya faith sama Tuhan banget dan dia mau serve other people because God love him first. Mari teman-teman kita mau tundukkan kepala. Hari ini judulnya adalah larger than life.
Karena kita mau diingatkan, teman-teman, om tante, kita semua di sini aku percaya sudah mengalami cinta Tuhan, kasih Tuhan yang konsisten dan aktif. Yang kalau kita mau flashback, banyak hal yang nggak make sense, tapi Tuhan sediakan buat kami semua karena Ia mengasihi kita. Tapi seringkali di tengah perjalanan kita, ketika Tuhan bilang, jadi pelita di atas kaki Dian, jangan bersembunyi di bawah gantang. Tapi kita masih saja punya banyak ketakutan, banyak kekhawatiran, banyak alasan-alasan yang membuat kita nggak bisa berdiri tegap di atas kaki Dia untuk menjadi pelita bagi orang lain. Dan kita juga masih pakai ukuran-ukuran untuk kepentingan diri aku sendiri. Kadang aku masih melakukan battle, peperangan dengan menggunakan kekuatan dan pikiran sendiri daripada berserah kepada Tuhan. Begitu banyak worry, not only about too much work, but too much worry Tuhan. Dan bahkan kita lupa, kalau yang kita punya itu enggak cuman kekuatan kita sendiri, tapi kita punya kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang selalu ada buat kita. Maka saat ini teman-teman, apapun masalah yang kamu punya, apapun worry yang kamu punya, mari kita serahkan kepada Tuhan. Hal-hal yang di luar kontrol kita, that one belongs to God. Itu bukan buat kita yang coba perangi. Biar Tuhan, baik kita percaya Tuhan yang lakukan terbaik buat kita. Mari saat ini kita mau tenggelamkan kasih kita, kehadiran kita dalam kasih Tuhan. Karena kasih-Nya begitu besar. Sampai kasih-Nya begitu baik, begitu besar, sehingga apa yang bisa kita lakukan hanya dengan memuji dan menyembah Dia. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Rasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Sekali lagi. Dengan apakah ku balas kebaikan Tuhan yang begitu besar. Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Mari aku undang kita semua untuk kita bangkit berdiri. Kita mau sembah Tuhan karena kebaikan-Nya. Katakan dengan apa ku balas Tuhan seluruh kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Rasakan kasih-Nya. Apakah ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Segala kebaikan-Mu. Kita rasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Segenap hati, mari kita sembah Dia. Menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas? Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Sekali lagi kita katakan dengan sungguh-sungguh, dengan apa Tuhan aku bisa balas ya Tuhan kebaikan-Mu di dalam hidupku Tuhan. Dari sejak semula sampai saat ini, kalau aku masih ada berdiri saat ini Tuhan, itu semua karena
kebaikan-Mu Tuhan, karena pertolongan-Mu ya Tuhan. Engkau yang selalu ada buat aku. Ketika dunia menolakku, ketika ada orang-orang yang menerimaku, tapi aku bisa berlari dan berdiam bersama Engkau Tuhan. Dengan apakah ku balas? Kami mau sembah Engkau segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Katakan selamanya Tuhan, selamanya, selamanya, selamanya. Gagah kami Tuhan, kami menjalani hidup ini ya Tuhan, tetapi karena Roh-Mu ya Tuhan, Roh-Mu yang besar di dalam hidup kami ya Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Ketika pikiran kami, ketika kekuatan kami yang mengotak-otakkan kuasa-Mu Tuhan, tapi kuasa-Mu lebih besar daripada itu ya Tuhan. Bawa kami kembali ya Tuhan ke dalam kasih yang mula-mula, kasih-Mu yang mengubahkan hidup kami Tuhan, kasih-Mu yang menerangi pikiran kami Tuhan, kasih-Mu yang memberi jalan ya Tuhan, kemana kami harus melangkah ya Tuhan. Dan kasih kami kekuatan ya Tuhan untuk terus maju bersama dengan Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, Engkau bekerja Tuhan melalui segala sesuatu even though itu sesuatu yang kami tidak pikirkan Tuhan, untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua yang mengasihi-Mu Tuhan. Rencana-Mu terlebih besar daripada pikiran kami Tuhan, terlalu jauh, terlalu indah, terlalu dalam ya Tuhan. Kami tak bisa mengerti Tuhan, tapi yang kami bisa adalah percaya padamu Tuhan, terus maju Tuhan, terus maju Tuhan dengan Engkau. Bantu kami mengerti ya Tuhan, kalau dalam hidup kami banyak peperangan yang bukan milik kami Tuhan, tapi peperangan adalah milik-Mu Tuhan. Bantu kami menjadi rendah hati ya Tuhan, gak mau menguasai semua untuk kami lakukan sendiri Tuhan. Bantu kami untuk merelakan Engkau yang lakukan Tuhan, yang menjadi bagian-Mu Tuhan, sehingga kami bisa melakukan apa menjadi bagian kami dengan optimal Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Hari ini kami semua Tuhan anak-anak-Mu, kami siap jadi pelita-Mu ya Tuhan. Mungkin gak gampang Tuhan untuk kami keluar dari gantang kami Tuhan, tapi kami mau coba Tuhan dengan kekuatan-Mu. Biar Engkau boleh pakai kami Tuhan, taruh di atas kaki dian-Mu Tuhan. Di dunia yang penuh dengan kegelapan ini, kami membawa terang Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, tapi karena rencana-Mu ya Tuhan. Bantu kami untuk pakai ukuran yang benar Tuhan dalam hidup kami. Bukan untuk ukuran, untuk kepentingan diri kami sendiri Tuhan. Karena indian kami akan capek Tuhan. Tapi ukuran di mana karena Engkau sudah mengasihi kami terlebih dahulu. Engkau sudah mengampuni kami terlebih dahulu. Engkau sudah melayani kami terlebih dahulu, sehingga kami boleh melayani orang lain Tuhan. Dan ingatkan kami terus,
Kami punya harta yang berharga yang gak akan pernah hilang. Meskipun dunia akan terus bikin kami jauh daripadamu Tuhan, tapi kasih-Mu akan tetap ada. Dari dahulu, sekarang, selama-lamanya. Engkau Immanuel, Allah beserta kami selamanya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Dan after ini ya Tuhan, kami ada persembahan ya Tuhan. Terlebih, gak cuma secara monetari Tuhan. Hidup kami ini adalah persembahan bagi-Mu. We are the living sacrifice for You, God. Dan biarlah persembahan yang kami mau berikan ini juga berasal dari hati kami yang penuh sukacita karena Engkau terlebih dahulu memberkati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, the Messiah. Engkau yang menunjukkan the greatest love of all humankind, Tuhan, yang konsisten dan aktif. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Citra, tepuk tangan untuk Citra dan pastinya untuk Tuhan Yesus yang udah memilih Citra hari ini bawain firman.